Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bersama Pak Alwian nih Pak ya. Kita berbicara bagaimana kita memaknai peristiwa G30 SPKI dan juga ini berkenaan dengan ideologi Pancasila. Karena kita ngomongin Pancasila di Hari Kesaktian Pancasila nih Pak ya. Kita juga akan ngobrol lebih banyak nih tentang bagaimana kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Pasti setiap orang punya pendapatnya masing-masing, Pak. Saya ingin mendengar, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana nih Pak makna Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri? Baik, bagi saya pribadi, apa sih yang membuat Pancasila sakti? Itu pertanyaannya yang paling pertama. Karena Pancasila itu nilai-nilainya, sila-silanya berdiri di atas agama. Andai saja Pancasila itu tidak berdiri di atas agama, misalnya Pancasila, sila kesatunya sekulerisme, sila keduanya rasisme, sila ketiganya individualisme, sila keempatnya otoritarianisme, dan sila kelimanya umpamanya liberalisme, kapitalisme. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Pasti sudah rontok sebelum disahkannya Pancasila. Sehingga kesaktian Pancasila itu terletak pada pondasinya, yakni agama. Kalau agama tidak dijadikan sebagai pondasi Pancasila, sudah rontok dari dulu Pancasila itu. Sehingga ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan agama. Ketuhanan, agama menganjurkan berketuhanan. Kemanusiaan, manusia menganjurkan agama menganjurkan kemanusiaan. Keadilan, persatuan, dan prinsip-prinsip musyawarah, kemudian keadilan sosial, itu juga nilai-nilai universal dalam agama. Semua agama pasti mengajarkan. Mengajarkan keadilan, pasti semua agama mengajar keadilan. Musyawarah, itu juga prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi dalam konteks demokrasi di Islam itu kan, tadi itu permusyawaratan dalam perwakilan, ya, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu. Jadi musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai keilmuan, objektivitas, bukan voting, asal voting ya, tapi nilai-nilai yang dikedepankan. Jadi ini yang perlu disampaikan ke publik bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama, tapi justru berdiri di atas agama. Oke, jadi itu adalah sebuah saktinya Pancasila. Kesaktian Pancasila ya Pak ya. Bahwa memang kan kadang nih orang-orang banyak sekali yang dalam artian juga malah tadi salah satunya menggunakan agama sebagai salah satu senjata untuk melawan negara. Padahal tadi kalau yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya agama dan juga tadi negara ini tentu satu sama lain saling membutuhkan ya Pak ya. Akhir-akhir ini juga banyak orang yang berupaya membenturkan antara agama dan Pancasila, antara Pancasila dan agama secara vis-a-vis ya, berhadapan-hadapan begitu. Dengan pertanyaan, mana yang lebih baik antara Al-Quran dan Pancasila? Itu sebetulnya pertanyaan konyol. Kenapa Pak? Menyesatkan. Karena itu tidak ada jawaban dan tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan yang benar adalah, apakah Pancasila bertentangan tidak dengan agama? Nah, itu baru lahir kajian, carikan dalil-dalilnya. Kalau disuruh milih, Al-Quran itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh manapun. Tetapi manapun itu harus ada di atas Al-Quran. Jadi pondasinya itu Al-Quran. Jadi nggak pantas kalau dihadapkan, pilih mana Al-Quran dengan Pancasila. Itu bukan pertanyaan. Itu menyesatkan, saya kira. Kayak itu. Jadi inilah tadi adalah salah satu edukasi ya Pak tentunya. Memang ada saat ini nih banyak banget beberapa orang mungkin yang membenturkan hal-hal yang sebenarnya tadi nggak patut untuk dibenturkan, nggak patut untuk dipertanyakan ya Pak ya. Dan maka dari itu ya mungkin ini juga menjadi salah satu inti dari obrolan kita ya Pak pada siang hari ini. Bukan hanya membahas mengenai bagaimana sejarah 30 September, tapi juga kita bagaimana nih yang menekankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian nih Pak ya, kalau kita menarik lagi berbicara mengenai peristiwa 30 September Pak, nilai-nilai Pancasila yang paling ditekankan dalam konteks peringatan Hari Pancasila setelah peristiwa G30 SPKI ini apa Pak? Semua nilai-nilai itu harus benar-benar direnungi, dipahami. Bahwa kita berbangsa bernegara itu, filosofinya ya tadi itu.
Pancasila di dasar-dasarnya itu. Makanya dasar negaranya begitu, menurut saya kok orang-orang dulu hebat, berpikirnya hebat sekali ya. Itu nilai-nilainya hebat sekali. Itu di antara esensi ajaran Islam itu ada di situ semua. Jadi nilai-nilai universal agama itu ada semua di situ. Jadi nggak perlu mana yang menjadi pasal apa sila, semuanya. Nggak bisa dipilah, emang satu kesatuan ya. Oke. Nah, kemudian Pak, itu kan kalau kita lihat peristiwa 30 September adalah peristiwa masa lalu ya Pak. Tapi kan kita hidup di masa kini dan juga kita akan menghadapi masa depan. Tentunya kita hidup dalam zaman yang globalisasi nih Pak ya. Kemodernan ini satu hal yang tidak bisa kita nistakan seperti itu ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai globalisasi Pak, bagaimana ideologi Pancasila ini dapat dijadikan pedoman nih dalam menghadapi tantangan globalisasi yang ada? Ini sebetulnya ini ya, namanya ideologi itu menuntut loyalitas ya. Terutama bagi kaum muslimin, siapa sajalah yang mengamalkan Pancasila dengan murni dan konsekuen dan penuh tanggung jawab, dengan mengharap keridhaan Allah, dia pantas mendapat pahala. Karena Pancasila itu adalah nilai-nilai kebaikan. Maka nilai-nilai kebaikan itu Allah memerintahkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau mengamalkan Pancasila yang kebaikan itu, maka pahala itu pantas bagi orang yang melakukan nilai-nilai, menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama, justru agama menjadi pondasinya Pancasila. Jadi dapat pahala. Jadi jadikanlah keseharian kita hidup berpancasila dengan mengharap keridhaan Allah, menjadikan katakanlah bahasa kerennya menjadi ideologi sehari-hari. Tapi kalau kita menjalankan Pancasila itu mengamalkan kebaikan, fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga pahalanya ada gitu loh. Kalau diniati lillahi ta'ala, mengharap keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan, itu ada pahalanya. Bukan malah kok seperti Pancasila itu asing. Ya ini memang perlu ngaji ya. Perlu ngaji tentang usul fikih, tentang akidah, tentang fikih kalau Islam itu. Sehingga memaknai Pancasila itu mudah. Pancasila itu adalah pikiran manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi mengamalkan Pancasila, kalau dilihat lillahi ta'ala, orang Islam fastabiqul khairat, dapat pahala. Gitu. Ya, Pak ya. Jadi selalu banyak nilai-nilai nilai-nilai yang wah sekali nih terkandung dalam dasar negara. Salah satunya adalah Pancasila nih ya, pemirsa. Nah, kemudian Pak, tantangannya dalam mengintegrasikan pelajaran dari peristiwa 30 September itu terhadap pemahaman masyarakat tentang Pancasila ini seperti apa, Pak? Tantangan itu kan suatu yang merangsang, menggugah kepada suatu tindakan, agar melakukan suatu tindakan. Pancasila itu suatu tantangan untuk pemerintah kita semua melakukan suatu upaya untuk mengarah ke sana semua. Kita ditantang. Contoh gini, kamu berani nggak melompat pagar itu? Tantangan itu kan? Oh, saya latihan dulu untuk latih pagar ke 2 meter itu. Maka latihan segala macam, maka dilewatilah pagar itu. Nah, itu tantangan yang menggugah kita untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan kajian-kajian integrasi antara kurikulum pendidikan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Bagus sekali Pancasila itu. Maka masyarakat melalui pendidikan, melalui kalau diklat PNS betul-betul Pancasila itu disampaikan materinya segala macam. Sehingga masyarakat itu memahami Pancasila itu memang layak untuk kita perjuangkan. Jadi tantangannya di situ. Apakah pemerintah betul-betul kita semua untuk berupaya menjalankan nilai-nilai Pancasila itu? Itu kan tantangan Pancasila itu kan. Tantangan untuk melakukan tindakan atau upaya. Jadi tantangan itu memang menggugah kita untuk melakukan upaya ke arah sana. Wah, betul ya Pak ya. Jadi, dan kalau berbicara mengenai tantangan, pasti selama hidup akan selalu banyak tantangan. Tapi tantangan tadi harus kita hadapi dan tadi ada segala persiapan ya yang dapat kita usahakan. Berbeda dengan ancaman. Kalau ancaman itu sesuatu yang datang dari luar kita, sehingga tujuan ancaman itu adalah melemahkan sumber daya kita.
Jadi kalau kita diancam itu ada upaya untuk melemahkan kita. Tapi kalau tantangan ada rangsangan yang menggugah untuk melakukan suatu tindakan gitu. Pancasila itu tantangan bagi saya. Menurut Bapak Pancasila adalah sebuah tantangan ya Pak ya. Oke. Untuk kita berbuat seperti nilai-nilai itu gitu. Gitu. Oke, baik. Pak, kita akan break sejenak Ya, lagi nih Pak. Nah, pemirsa setia Sultan TV, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.